Hai guys, jumpa lagi dengan video kali ini. Kita mau berangkat ke Jawa. Dari Makassar ke Surabaya, kita menuju ke pelabuhan. Rencana kali ini kita naik kapal Dharma Kencana 7 dengan kelas VIP ya guys ya. Untuk lebih lanjut, kalian tonton terus sampai habis video ini. Nantinya aku bakalan review mulai dari harga tiket dan kamar fasilitasnya, serta apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kapal selama 30 jam perjalanan. Check it out. Untuk yang pertama, sebelum kalian menaiki kapal Dharma Kencana 7, kalian harus banget punya tiketnya ya guys. Apalagi untuk kalian yang berencana melakukan perjalanan dengan menggunakan kamar kelas VIP, kelas 1, kelas 2. Nah, kalian harus beli tiket sebelum perjalanan dimulai. Untuk pembelian tiket, saya sarankan kalian bisa beli 1 bulan sebelumnya ya guys. 1 bulan sebelum keberangkatan. Semisal nih kalian pemberangkatannya di bulan Desember, berarti kalian bulan November tanggal 1 itu sudah bisa melakukan pemesanan atau booking tiket di kantor yang ada di Pasar Butung, Makassar. Karena guys, untuk kamar kelas sendiri kalau dari Makassar ke Surabaya itu akan sulit didapatkan ya. Jadi otomatis kalian harus war tiket. War tiketnya 1 bulan sebelumnya, sebelum dimulai perjalanan kapalnya. Jadi kalian pastikan dulu mau tanggal berapa. Kalau keberangkatan dari Makassar itu guys, setiap hari Selasa dan Jumat ya guys. Selasa dan Jumat dari Makassar ke Surabaya. Jadi kalian tentukan tanggalnya. Nanti kalian bulan sebelumnya di tanggal 1 kalian sudah bisa membeli tiket atau booking tiketnya. Kali ini kita berangkat manusia saja alias kendaraan tidak ikut naik ya guys. Jadi otomatis kita naik Grab ke pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Untuk Grab itu bisa masuk sampai ke dermaga. Kalau bisa bayar saja di sini guys. Bayar parkir masuknya itu kalau tidak salah 15.000 guys. Jadi kita bayar Grab sekalian bayar parkir masuk Grabnya supaya kita bisa diturunkan di dermaga. Karena kalau kita turun di luar itu nanti jalannya lumayan ya guys, apalagi kalau bawa barang-barang yang lumayan banyak. Jadi otomatis kita arahin aja Grabnya untuk masuk ke dermaga di bagian sini. Setelah itu kita ke kanan ya guys untuk ke loket untuk menukarkan tiket. Nah, tiket kita yang sudah kita beli ditukar dengan barcode seperti ini. Kemudian naik aja di tangga yang ada penjual pasarnya itu guys untuk menemui petugas bagian pemberian gelang. Nah, kalau kalian kamar kelas, kalian akan diberikan gelang yang berbeda daripada kelas ekonomi dan kelas yang non-seat ya guys. Jadi ini pemberian gelang di petugasnya dengan menunjukkan tiket barcode yang sudah kita bawa tadi. Nah, kemudian kita naik aja melalui tangga ini guys. Nah, melalui tangga ini kita naik untuk menuju ke bagian check-in barangnya. Karena kan ini check-in orangnya. Nah, barangnya kan belum di-scan. Jadi kita harus susah payah naik ke sini ke tangganya guys untuk masuk ke kantor bagian pemeriksaan barang. Yang aku heran sih guys, kenapa sih pelabuhan Makassar seribet ini gitu. Jadi harus naik menuju jembatan penyeberangan gitu kan. Kalau langsung saja kan enak ya guys, tidak perlu naik ke atas tangga baru naik ke sini, ujung-ujungnya juga turun lagi gitu. Maksudnya kenapa juga harus melewati jalan ini guys. Dan ini tuh bikin nafas habis juga sih karena harus naik tangga terus kita harus nanti turun lagi begitu dan harus melewati pasar. Harusnya kan kita langsung aja ya dari parkiran mobil langsung masuk di ruangan ini, maksudku guys, tanpa harus naik dulu kan. Nah, setelah kita check in barangnya, nah di bagian check in barang nggak boleh di record ya, jadi kita langsung aja setelah barang kita sudah diperiksa kita lanjut menuju ke kapalnya guys. Nah, ini penumpang yang lain sudah masuk semua guys ya, karena kita belakangan aja masuknya supaya tidak rame. Nah, itu dia kapalnya di sana. Kapalnya sudah ada dan kita jalan kaki menuju ke kapalnya. Lumayan jalan kakinya. Jadi harus ekstra tenaganya guys
Untuk kalian yang punya barang banyak bisa juga cari porter guys, supaya diangkutkan oleh porter, tapi dengan biaya yang kalian bisa tawar juga guys. Jadi tidak semua porter itu sama harganya ya, jadi bisa tawar menawar dulu sebelum barang kalian diangkut. Nah, untuk pemberangkatan kita kali ini kita menggunakan kapal Dharma Kencana 7. Dan saat ini adalah sore hari ya guys, sore hari menjelang maghrib jam 5 kayaknya. Nah, kita mau berangkat naik kapal ini guys. Ini penampakan kapalnya. Dan selama 30 jam ke depan kita akan menaiki kapal ini. Saat ini kapalnya masih dimuat sama truk-truk ya guys. Jadi ini truknya akan masuk di kapalnya. Jadi lumayan cukup lama juga waktu untuk menunggu kapalnya bisa langsung start perjalanan. Nah, ini perjalanan kita memasuki kapalnya guys. Kita jalan kaki melewati dek paling bawah. Nah, dek paling bawah ini untuk kendaraan guys ya. Jadi kayak gini guys, banyak truk, juga mobil sama motor. Biasanya di sini tuh penuh guys kalau lagi event Idul Fitri ataupun liburan, biasanya di dek ini tuh penuh gitu. Nantinya juga akan penuh sih karena akan dimasukkan kendaraan-kendaraan lain yang masih ngantri di bawah. Nah, kemudian kita naik ke dek atas guys. Naiknya pakai lift ya. Bukan lift tapi eskalator. Naiknya pakai eskalator ini, bisa juga tangga. Jadi tangga sebelah kanan, eskalatornya sebelah kiri. Nah, kita bisa naik lewat sini menuju ke lobby. Jadi kita naik 2 eskalator ya, 2 kali eskalator. Nanti kita akan menuju ke lobby. Nah, ini eskalator keduanya di sini guys. Jadi sangat membantu untuk meringankan beban kalau misalkan kita bawa barang yang lumayan banyak. Untuk harga kamar kelas VIP waktu itu saya dapatnya 600 sekian guys per orang. Jadi sekitar itu ya untuk kamar VIP-nya. Nah, kalian bisa juga bookingnya di aplikasi, cuman biasanya sering habis kalau kamar kelas dari Makassar ke Surabayanya. Jadi menurutku mending kalian langsung ke kantornya aja. Nah, ini lobbynya ya. Lobbynya sudah penuh dengan orang karena kita ini penumpang akhir-akhir guys. Jadi kita mau ambil dulu kunci kamar kita di bagian sini di lobbynya. Nah, kita menunjukkan tiketnya. Untuk mengambil kunci kalian harus kasih jaminan uang 100.000 ataupun KTP juga boleh. Nah, kebetulan kamar kita itu ada di atas, jadi kita harus naik, diantar sama petugasnya guys. Jadi satu kamar itu satu petugas untuk mengantar. Petugasnya juga bisa bawakan barang-barang kita guys. Jadi kalau kalian mau dibawain sama petugasnya barangnya juga boleh. Nah, kita melewati di lorong ini guys. Nah, kita ikut sama masnya untuk ditunjukkan kamarnya sebelah mana. Terus kalau semisal ada kendala sama kamarnya, kalian juga boleh minta tolong ke masnya untuk dibetulkan gitu. Untuk perjalanan kita kali ini lumayan gak begitu rame guys penumpangnya, karena biasanya saya naik kapal itu di bagian lorong sini tuh biasanya udah banyak banget orang yang di situ, kadang orang non-seat ya di sini juga. Nah, ini kamarnya kita dapat nomor 104. Nah, penampakannya seperti ini guys. Tada. Nah, ini kamarnya. Kamarnya luas banget. Pokoknya luas guys, nggak ngap juga. Ada sofanya, ada sofa bednya, jadi sofanya bisa dibuat bed juga. Nah, ini kamar mandinya kayak gini. Kamar mandinya juga ada bed up-nya. Jadi kalian yang mau mandi bed up, mandi busa bisa juga di situ. Terus ini lemari juga ada kulkasnya guys, ada televisinya juga. Ini lagi disemprotin parfum sama masnya. Terus bednya ada 2, bantal masing-masing 2. Plus yang tidak ada di kamar kelas lain itu adalah selimut. Jadi di sini disediakan selimut yang tebal juga. Terus untuk di sini ada mejanya juga. Untuk air minum itu sudah dikasih free ya. Jadi air minum sudah free. Terus ada kulkasnya juga, kalian bisa simpan-simpan buah, snack atau apapun. Nah, di sini juga ada cermin untuk kita make up. Nah, ini aku masukin buah yang aku bawa. Nah, terus ini jendelanya seperti ini, kamarnya ini. Nah, ini
kita mau happy fun aja, bawa snack dan makanan yang bisa kita makan nantinya. Nah, kita susun aja di kulkasnya supaya perjalanan kita makin happy gitu ya guys ya. Nah, ini makanan untuk VIP. Kita dapat makanan daging sapi, kayaknya di kari kalau nggak salah ya. Terus ada buahnya juga. Untuk makanan yang selanjutnya kita nggak video guys. Intinya makanannya lumayan. Kalau kalian mau lebih enak lagi atau kurang, bisa beli di restorannya. Nah, untuk ini guys, kita lagi mainan anakku mau main busa, jadi kita bikin busanya aja. Jangan lupa kalian bawa sabun khusus bubble ya, bubble bath, supaya kalian lebih enjoy untuk mandi busa di kamar mandi ini. Nah, di sini juga ada tirainya di bagian bathtubnya. Terus ini kita lagi bikin busa, kita lagi bikin bubble bath supaya bisa mandi, dan ini bisa air hangat bisa air dingin guys, jadi otomatis kalian bisa pilih aja mau air dingin ataupun air hangat untuk mandinya. Jangan lupa kalian bawa juga bumbet supaya lebih harum. Untuk aromanya juga banyak lain-lain ya. Nah, kebetulan aku pakai bumbet yang ini. Kalau kalian mau nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Jadi dia itu kayak bisa bikin berwarna lucu dan juga wanginya menenangkan banget di bagian busanya ini guys. Nah, kalian bisa berendam, juga bisa main-main di sini juga. Pokoknya nih seru banget, kalian bisa mainin bumbetnya sambil kalian berendam guys, dan itu sangat seru banget. Dan coba lihat ini busanya itu sampai ke atas loh. Oke guys, setelah kita mandi kita mau bikin kopi. Di sini kita kopi atau teh bisa ambil air panas gratis, free, nggak dikenakan charge. Itu ada di bagian dek tengah. Nanti kita bisa jalan aja lurus sampai ke tengah. Nanti kita belok ke kanan. Nah, belok ke kanan. Nah, kita kesini dulu deh guys. Sebelum itu kita mau lihat di sini. Di sini tuh ternyata musolanya guys. Nah, musolanya itu seperti ini. Lumayan bersih, lumayan nyaman untuk dipakai beribadah, sholat. Tapi kalau semisal kalian mau sholat di kamar kalian juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu arah kiblatnya guys ya. Nah, kita lanjut mau ke ambil air ya. Kita mau ambil air panas gratis, ada di ruang tengah, di ruang bagian merokok, ada ruang khusus merokok. Di situ ada disiapkan air panas guys. Jadi kita lurus aja terus sampai ke lorong bagian tengah. Nanti kita belok kanan dan kita akan sampai di ruang merokok yang ada air panasnya. Oh iya guys, di kapal ini juga gratis es batu guys. Jadi kalau kalian mau bikin es kopi susu itu bisa banget di sini. Kalian tinggal diseduh aja kopinya, kemudian kalian tambahkan dengan es batu. Nah, di sini guys, di pintu ini. Nah, kita akan masuk di pintu tengah. Kemudian kita ke kiri, ada ruang untuk merokok, dan ada juga di sini charge gratis. Tempat charge umum. Di sini ada liftnya, sebelah kiri ada lift ini. Kita masuk ke sini di ruang merokok untuk ambil air panas gratis ya. Kalian mau bikin pop mie juga bisa, mau bikin teh, kopi. Nah, caranya seperti ini. Buka aja kerannya pelan-pelan karena sangat panas, jadi hati-hati guys. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ke kamar untuk kita cari kopi. Nah, ini adalah suasananya di ruang tengah. Seperti ini, itu tangga naik ke atas. Dan kalau kalian mau ke restoran, kalian harus naik lagi ke dek atas lagi. Kalau nggak salah dek 8, guys. Oh iya guys, bener dek 8 ya. Kalau ke restoran dek 8, karena ini aku di dek 7. Nah, ini aku di dek 7, kamar VIP ku di sini. Ada juga kamar kelas 1 di sebelah kananku ini. Dan di sini VIP sama kelas 1.
ya di deck ini. Kalau kalian mau ke restoran, kalian bisa ke deck atasnya yaitu di deck 8. Untuk menu-menunya itu harganya standar di kapal ya, nggak murah juga nggak mahal. Harganya kisaran 15.000, 20.000 atau 25 begitu. Untuk menu-menunya juga lumayan sih. Atau kalian bisa juga beli snacknya di bawah. Ada juga di bawah jualan snack guys. Ikutin kita jalan-jalan keliling kapal ya. Setelah kita tadi sudah minum kopi, kita mau jalan-jalan keliling dulu. Ini kapal posisi belum berlayar guys, jadi kita masih belum bergoyang ya. Kita turun ke sini bagian lobby. Lobby itu di deck 6. Nah, di sini deck 6 ini bagian lobby. Nah, di bagian lobby ini kalian bisa upgrade kamar juga. Kalian upgrade kamar juga bisa di sini. Tetapi belum tentu dapat guys ya, karena biasanya sesuai antrian dan yang mau upgrade itu sudah banyak juga. Nah, ini kalau kalian mau tanya-tanya soal informasi juga di sini. Nah, di sini juga ada ruang medis ya, ruang medis, tapi nggak tahu juga petugasnya ada atau enggak. Karena seumur saya naik kapal belum pernah ke situ sih. Ya semoga enggak ya. Kalau kalian mabuk, suka mabuk laut, mabuk perjalanan, minum saja obat Darmamin guys, beli di apotek. Nah itu manjur banget, kalian akan nggak mabuk. Walaupun ombaknya itu sangat bergelombang. Nah di sini supermarketnya, kalian bisa beli minuman, snack, es krim, juga ada mainan anak-anak. Kemudian kebutuhan mandi itu juga ada guys. Nah di sini ada cafe ya. Cafe di sini tersedia es batu gratis juga. Nah itu ada es batu gratis yang kalian bisa ambil kalau mau bikin es kopi. Di sini juga kalian bisa beli kopi, teh, ataupun pop mie. Untuk pop mie harganya 15.000 guys kalau nggak salah. Dan di sini kalian juga bisa duduk di sini untuk ngobrol sama teman, sama saudara, ataupun sama pasangan. Karena perjalanan kita ke depan tidak ada sinyal guys. Jadi kalian harus tahu mau happy di kapal seperti apa. Makanya bisa juga kalian di situ nongkrong, ngobrol ya. Karena nggak ada sinyal, jadi ya bisa menghabiskan waktu di kafenya. Oke, di sebelah kafe tadi, lorong sebelahnya itu adalah lorong kamar kelas 2 guys. Nah, di video aku awal mula bikin video kapal ini tuh di kelas 2 guys. Jadi aku pernah sewa di kamar kelas 2 di sini. Nah, ini lorong kelas 2. Berarti ada di deck 6, sampingnya apa? Lobby guys. Nah, ini kalau aku mau naik ke deck atas lewat depan ya, kapal bagian depan. Ini bisa pakai tangga di sini guys. Di sini ada tangga bagian pinggir depan. Nah, tangga ini menuju ke deck 7. Oke, kita belok ke sini untuk cari jalan buat lorong sampingnya. Karena aku di deck 7 guys, nomor 104. Jadi otomatis kamarku di ujung. Nah, kita coba lihat di sini. Oh, ternyata ini adalah kamar kelas ekonomi tidur di bagian depan guys. Bagian depan kapal. Seru juga sih, langsung menghadap ke laut gitu kamarnya. Nah, kalian kalau kelas ekonomi boleh juga pilih yang di situ. Nah, kita mau naik ke atas sini guys, tapi ternyata di sini ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk lewat pintu ini. Oke guys, kita putar lagi ke sini. Kita keliling-keliling aja, kita lihat-lihat ada apa di lorong-lorong yang ada di dalam kapal ini, supaya kalian tahu bagaimana isi dari kapal Dharma Kencana 7. Nah, kita lanjut ke lorong sebelah sini ya. Ini kita mau lihat-lihat, ada kelas kamar juga di sebelah sini ternyata. Terus kalau semisalkan ini kamar kita nih 104, kamar sebelah kita. Nah, di sini juga ada ruangan apa itu? Kita lihat dulu guys. Di sini ada ruangan untuk toilet. Nah, ya. Nah, toilet pria seperti ini. Kalian coba lihat untuk
kamar toiletnya sudah ada wastafel. Ini untuk umum guys ya, lumayan lah, lumayan bagus juga. Ini kamar mandinya, kamar mandi pria seperti ini, ada bilik-biliknya begitu, terus ada wastafelnya. Terus di kamar mandinya itu sudah lengkap, ada WC sama toilet duduk ya bentuknya. Kalian kalau di kelas ekonomi, kamar mandinya seperti ini, lumayan bersih ya guys, jadi bisalah dipakai. Kita cek juga kamar ekonomi yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bilik-bilik, terus ada kasur di atas dan di bawah. Terus kalau mau kasur atas bisa pakai tangga begitu. Lumayan guys, ada televisinya juga di lorong. Nah bentuknya kayak gini guys. Ini bentuk kamar ekonomi yang lainnya ya, yang ada batas-batasnya. Jadi bisa juga ditutup itu kayak orang-orang ditutup pakai selambu atau pakai kain gitu. Selama perjalanan kita berlayar itu televisinya tuh nyala guys, cuman programnya itu sudah dari pusat kayaknya, jadi kita nggak bisa ganti, cuman satu tontonan aja untuk semua di semua kapal gitu guys. Ya mengurangi kebosanan ya, jadi karena kan nggak ada sinyal, jadi lumayan buat suara-suara untuk hiburan. Ini kita coba naik ke atas ya, kita naik ke atas untuk lihat di dek atas seperti apa. Ternyata lewat sini guys, dan kebetulan kayaknya hujan guys cuacanya guys, dan anginnya kencang banget. Jadi kita mau keluar itu takut guys, karena seperti ini keadaannya, angin terus hujan deras. Jadi kita tidak lanjut untuk naik ke atas ini guys ya. Cuacanya saat ini sedang hujan, jadi ombak juga kencang bergoyangnya guys. Kebetulan saat ini musim hujan ya, Desember Januari. Nah seperti itu lautnya pekat, jadi kita memutuskan untuk turun saja. Nah ini guys, ini untuk ibu dan anak, ternyata dikunci ruangannya. Ada juga ruangan menyusui tadi ibu dan anak, cuman dikunci. Jadi kita lanjut aja untuk jalan-jalannya kita sekarang. Kita menuju mana lagi ya? Tunggu kita cek-cek aja di sini. Oh ya, di sini juga ada ruang karaoke guys, kayak apa sih, dangdutan begitu. Jadi kayak ada pertunjukan dangdut di sini. Nah di situ juga ada ruang ekonomi kelas duduk. Jadi kalau kalian beli ruang ekonomi kelas duduk, tempatnya di sini. Nah di pintu sebelah sini, ini kalau dibuka ruang ekonomi duduk. Nah duduknya kayak duduk di bus gitu ya, bentuk kursinya. Nah di depan sana itu ada panggungnya. Kalau biasanya tuh ada yang nyanyi dangdut. Nah kalian juga bisa itu ikut nyanyi di sini untuk mengisi waktu luang. Kalau kalian suka musik dangdut bisa juga nonton di sini. Nah kebetulan ini masih nggak begitu rame ya, jadi hampir kosong begitu. Nah kalau mau bobo juga bisa juga dijadikan satu gitu kursinya, karena handrestnya itu kan bisa dibuka tutup gitu. Kebetulan ini masih kosong sih, nggak begitu penuh. Jadi kayak gini untuk posisi kita waktu di ekonomi duduk, bisa nonton sambil tidur. Kebetulan ini panggungnya belum dinyalakan karena belum ada tontonan, jadi masih gelap gitu guys. Panggungnya belum disetting. Nah ini di sini juga ada AC ya. Jadi semua ruangan full AC. Jadi jangan khawatir panas. Kalau di kapal Dharma itu semuanya dingin guys. Mulai dari ekonomi, mulai dari lobby, di lorong, semua AC kecuali di ruang merokok. Di ruang merokok itu ndak ada AC, jadi panas. Nah di sini penampakannya. Jadi kalau kalian beli ekonomi duduk, kalian bertempat di sini. Terus kita mau lanjut lagi, kita keluar lewat pintu yang sama guys. Jadi pintu yang sama sebelah sini.
Nah, kita masuk di lorong sebelah sini ternyata kayak deck belakang gitu guys untuk anjungan. Jadi untuk orang yang mau refreshing juga bisa ke belakang sini guys. Mau nongkrong, ngopi, rokok juga bisa sambil melihat luasnya lautan. Bisa dilihat dari sini. Dengan hati-hati juga ya, karena jangan bersandar di pinggir-pinggir yang langsung mengarah ke lautan karena bisa jatuh. Cuaca saat kita berlayar kali ini tidak begitu bagus karena langit mendung, terus air laut kayaknya naik, juga gelombangnya lumayan bikin kapal bergoyang guys. Nah, kalian juga bisa nongkrong di bagian atas, naik satu deck lagi. Itu juga bisa buat nongkrong, ada juga tempat bermain anak-anak, bisa juga duduk-duduk di situ karena ada tempat duduknya. Nah, ini kondisi saat kita berlayar itu air lautnya tuh tinggi guys. Jadi lumayan bikin bergoyang. Kalau kalian suka mabuk perjalanan, bisa mabuk guys kalau air gelombang kayak gini. Jadi kalian harus persiapan obat anti mabuknya. Nah, kita bisa refreshing juga kalau kalian bosen di kapal, bisa juga naik di sini, di atas sini. Nah, di situ. Ini aku shoot dari bawah ya, dari deck bawah. Kalau kalian mau ke situ kalian bisa naik pakai tangga di tangga atasnya. Oke, setelah kita dari situ kita mau keliling lagi. Kita mau balik ke kamar kita kayaknya guys. Jadi kita lewat kembali di pintu yang tadi. Oh, sebelum itu kita naik aja guys. Kita naik dulu ke sini. Kita mau lihat ada apa di sini. Nih, anginnya tuh kencang banget di sini guys karena sudah di atas. Dan jilbabku sampai mau lepas guys. Keadaannya hujan, terus basah juga lantainya karena apa sih, airnya tuh masuk gitu, jadi hati-hati licin. Nah, ini tempat bermain anak karena hujan jadi tidak begitu banyak anak-anak yang main. Terus lokasinya di sini biasanya juga rame orang nongkrong guys. Jadi kalau hujan begini ya agak susah sih karena cuacanya nggak baik dan anginnya tuh kenceng banget gitu. Jadi beginilah kondisi di lantai atas. Untuk yang punya anak balita supaya tidak bosen, nah bisa juga bermain di sini karena perjalanan kan sangat panjang, jadi pasti anak-anak bosen. Kalau untuk bawa balita, seperti saya kan bawa balita, bawain mainan, buku, ataupun mewarnai, ataupun bikin clay, slime, atau apa yang membuat sibuk gitu guys, supaya anak kita itu nggak bosen. Nah, kita mau lihat di bagian atas sini, di ujung sebelah kiri kapal, lautnya tuh lagi nggak baik-baik saja ini guys, karena begitu bergelombang, lagi hujan, terus gelap keadaannya, air laut juga gelap, jadi horor juga sih. Karena cuacanya seperti ini, kita ya bismillah saja, banyak-banyak berdoa supaya perjalanannya selamat sampai tujuan. Di sini guys ternyata juga ada tempat untuk nge-gym. Jadi kalian kalau mau gym, nah siapa tahu suka gym terus di sini juga mau nge-gym, bisa juga mau gym di sini. Nah, ini aku coba-coba alat gymnya. Cuman ada beberapa alat yang rusak ya. Jadi harusnya bisa diperbaiki karena mungkin yang pakai juga sembarang orang, jadi nggak bisa caranya, akhirnya rusak. Nah, ini aku coba kasih contoh, kita nge-gym sore-sore di depan laut luas.
Jadi seperti ini aku cobain cara aku coba-coba mainin alat gymnya. Aku kasih lihat saat orang-orang lagi antri ambil makanan untuk kelas ekonomi dan kelas non-seat. Ekonomi duduk, ekonomi tidur ataupun non-seat untuk ambil makanan itu ngambil sendiri ya guys, ngantri. Jadi ada dibagi beberapa area di deck 7 di lobby, di sini di deck 8 sama di lobby di deck 7 sama di deck 8 di restoran guys. Jadi dibagi tiap deck, jadi tidak begitu rame dan tidak begitu lama juga untuk mengantri guys. Jadi seperti ini antriannya. Kalian bisa ambil makanan dengan menunjukkan tiket kalau nggak salah ya, menunjukkan tiket. Nah di sini juga banyak tempat-tempat duduk gitu guys. Jadi kalau kalian mau duduk-duduk di sini sambil ngecas, sambil minum kopi atau makan pop mie juga bisa banget gitu. Nah setelah perjalanan selama 30 jam kita habiskan dengan jalan-jalan, nonton Netflix, juga berendam, makan. Terus kita sudah sampai nih guys. Nah kita persiapan mau beres-beres dan kita mau pulang ke Surabaya. Nah ini barang-barang kita dibawakan oleh porter. Kalau kalian mau, kalian bisa juga dengan cara negosiasi dengan pihak porternya. Nah kita pulang melewati lorong sebelah sini untuk menuju ke lobby untuk mengantarkan kunci dan mengambil jaminan yang kita serahkan di awal sebelum kita masuk kamar guys. Nah ini proses kita check out, kita kembalikan kuncinya dan ternyata di bagian sini tuh sudah ramai banget orang mau check out. Jadi otomatis kita harus antri juga untuk mau turun, naik lift bisa ataupun naik tangga. Jadi kita harus sabar mengantri supaya kita tidak terjatuh. Dan sebelum itu pastikan barang kalian di kamar tidak ada yang tertinggal guys ya. Jadi kalau sudah clear semua aman, kita kembalikan kuncinya di petugasnya di sini. Nah ini aku spill sedikit untuk kamar kelas 1, kelas 2 dan VIP. Di sini kita bisa kembalikan kartu kamar kita dan untuk mengambil jaminan yang sudah kita serahkan di awal. Untuk proses keluar dari kapal ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi lumayan nunggunya. Nah, kalian juga bisa nunggu di sini di bagian lobby. Bisa juga turun lewat lift ya guys. Jadi karena ini pintu keluar belum dibuka, kalian bisa tunggu di sini sambil main HP karena sudah ada sinyal guys. Kalau dekat di Surabaya, kalian sudah ada sinyal. Jadi sudah bisa kontak pakai HP. Alhamdulillahnya kita sudah bisa turun guys ya. Sudah bisa turun keluar. Jadi ini kita jalan kaki turun keluar. Sedangkan orang-orang yang bawa motor juga sudah boleh keluar. Jadi kita pelan-pelan saja supaya kita tidak tertabrak motor. Jadi kita jalan di pinggir karena kita jalannya lumayan. Nah kita turun ke arah sini guys. Kalian juga bisa turun pakai lift. Nah cuman kalau pakai lift itu kalian harus ngantri ya. Jadi harus lama menunggu karena liftnya itu kan nggak bisa banyak orang. Jadi harus beberapa orang saja. Kalau kalian mau langsung cepat bisa juga langsung turun lewat jalan kaki. Nah lewat sini di pintu belakang yang pertama kali kita masuk lewat situ. Nah kita lewat sini hati-hati guys karena banyak kendaraan, banyak truk juga yang keluar. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik bawaannya, anaknya, juga kita sendiri supaya aman semuanya.
Pit. Nah, akhirnya kita sampai Surabaya guys. Dan ini penampakan kapal dari luar. Kita sudah di pelabuhan Surabaya Tanjung Perak. Dan kita berjalan kaki lagi untuk menuju ke pelabuhannya di kantornya. Supaya kita bisa keluar dari pelabuhan maksudnya guys. Jalan kaki terus aja. Nah, lewati sini, di pinggir sini. Nanti kalian bisa menemukan pintu keluar di bagian tengah. Sudah mas. Itu kasih matangkan. Tunggu di tenda. Nah, ini dia guys, gedung pelabuhan untuk pintu keluarnya di sebelah sini. Nah, kalian bisa masuk sini saja, langsung naik ke sebelah kanan guys. Tapi sebelum itu aku mau foto-foto dulu guys di depan kapal, jadi masih ada sedikit waktu. Kita mau foto-foto dulu di depan. Kalian kalau keluar naik di sini guys, karena bawa koper jadi kita naik yang bagian koper. Kalau naik tangga juga boleh. Nah, kebetulan ada bagian yang ngepel karena basah kan hujan ya, jadi dipel. Nah, kita langsung belok ke kanan untuk pintu keluarnya sebelah sini guys. Nah, di sini juga sudah banyak disambut dengan banner-banner Grab. Kebetulan nggak ada petugasnya, jadi ada petugas Grabnya di depan kalau kalian mau dijemput pakai Grab. Nah, itu ada tenda Grab, jadi kalau kalian mau pakai Grab bisa menghubungi petugas di situ. Nah, ini kondisi di luar pelabuhan seperti ini. Orang-orang ini kayaknya mau naik kapal, sedangkan kita sudah turun, jadi kita ke arah sini guys, ke kanan untuk mengambil barang yang sudah dibawakan sama porter gitu guys. Nah, ini keadaan di parkiran pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seperti ini. Rame, banyak orang mau mudik ataupun mau pergi. Nah, ini barang kita sudah di sini. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya guys. Bye bye.